Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 semester ganjil. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah mengenai sistem koordinat Kartesius bagian 1 dengan subbab yaitu koordinat titik pada bidang Kartesius. Oke, selamat menyimak penjelasan Ibu selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat menggambar titik pada bidang Kartesius. Yang kedua, menentukan koordinat titik pada bidang Kartesius. Dan yang ketiga, menentukan letak kuadran sebuah titik. Ya, pada awalnya kita belajar dulu apa itu sistem koordinat Kartesius. Materi tentang sistem koordinat Kartesius sudah dipelajari di jenjang sekolah dasar. Jadi saat ini untuk bagian 1 hanya mengulang materi di sekolah dasar. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Istilah Kartesius itu digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf dari Prancis bernama René Descartes. Jadi, Kartesius itu adalah sebenarnya istilah Latin dari Descartes. Sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Jadi, pada bidang koordinat ada dua sumbu. Ya, ada sumbu X yang mendatar atau horizontal, itu disebut apsis, dan sumbu Y yang tegak atau vertikal disebut ordinat. Bagaimana cara menggambar titik pada bidang Kartesius? Untuk lebih mudahnya dan lebih bagus gambarnya, kalian bisa sediakan kertas berpetak atau kertas kotak-kotak ya. Oke, kita simak bagaimana cara menggambar titik pada bidang Kartesius ya. Pertama-tama koordinat titik itu adalah X, Y. Tadi X adalah apsis dan Y adalah ordinat. Oke, sebagai contoh, gambarlah titik-titik berikut pada bidang Kartesius. Titik A, koordinatnya 5,0. Titik B, 0, -2. Titik C, -3,4. Titik D, -1, dan titik E, 6, -6. Oke, kita sediakan dulu sumbu koordinatnya ya. Ada sumbu X dengan sumbu Y. Makanya kalau menggunakan kertas berpetak lebih mudah karena jarak antar titiknya bisa sama. Ya, di sebelah kanan itu ada sumbu X yang positif. Ya. Ini sumbu X positif. Yang di atas ini sebelah atas ini adalah sumbu Y positif, dan yang di bawah ya, ini yang di bawah itu adalah sumbu Y negatif, dan yang sebelah kiri adalah sumbu X negatif. Oke, tinggal disusun angka-angkanya ya, dimulai dari titik asal atau titik pusat koordinat 0,0
Ini yang di tengah. Disesuaikan dengan kebutuhan saja angkanya. Sekarang titik A 5,0. Ya, tadi titik itu adalah X, Y 5,0, berarti X-nya 5, Y-nya 0. Berarti titiknya ada di sini ya. Nih titik A. Ya, titik A 5,0. Oke, sekarang titik B terbalik, 0,-2. Berarti 0, X-nya 0. Nah, di sumbu Y-nya ada angka -2. Jadi pas di sini. Ya, ini titik B. Lanjut ke titik C. -3,4. Berarti X-nya -3. Y-nya adalah 4. Oke, kita coba gambarkan di sini. Kita tarik garis ya dari -3 terus menuju 4. Nah, kita gambar titiknya di situ. Ya, jadi nah, di sini titik C. Selanjutnya titik D, -1, -5. -1, ya ini -1, -5, berarti di bawah. Oke, kita gambar garisnya dari -1 ke -5. Mari lanjut. Nah, jadi titik D di mana? Ya, di sini. Ini titik D. Nah, sekarang titik E, 6, -6. Kalian gambarkan sendiri ya. Titik E-nya. Menentukan koordinat titik pada bidang kartesius. Sekarang bagaimana cara menentukan koordinat jika sudah ada gambarnya? Jadi kebalikan dari yang tadi. Ya, koordinat titik adalah X, Y. Nah, Ibu punya gambar ini. Ya, ada gambar titik-titik pada bidang kartesius. Kalian tentukan koordinatnya. Oke. Pertama, titik P. Ya, titik P di sini X-nya 5, Y-nya -4. Ya, sini 5 sama -4. Makanya titiknya menjadi 5,-4. Lalu Q 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Jadi tepat di titik 3. Lalu titik R. Berapa titik R? Di sini di X-nya -5 dan dia ada di sumbu X. Berarti -5,0. Lalu S. S di sini X-nya adalah -3, Y-nya juga -3. Berarti di sini -3, -3. Tinggal diisi sendiri ya. Nah, yang T juga bisa kalian cari sendiri. Koordinatnya untuk titik T apa? Oke, ini mudah ya karena ini sudah dipelajari di jenjang sekolah dasar, jadi hanya mengulang kembali. Sekarang lanjut menentukan letak kuadran sebuah titik. Mungkin ini pelajaran yang baru, di SD tidak dibahas. Kuadran itu apa sih? Kuadran itu adalah artinya seperempat lingkaran. Jadi kalau ada sebuah lingkaran dipotong oleh garis vertikal dan horizontal menjadi bagian seperempat lingkaran, itu namanya kuadran. Jadi dalam koordinat kartesius juga ada yang namanya kuadran. Nah, ini dia. Ya, ada sumbu X dengan sumbu Y. Ini terbagi ada 4 daerah ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini daerah yang pertama
di sini dengan sumbu X positif, Y juga positif, ini kuadran 1. Nah, lalu di sebelahnya sumbu X-nya negatif. Ya, sumbu X negatif, sumbu Y positif. Ini kuadran 2. Lalu sumbu X-nya negatif, sumbu Y juga negatif. Itu daerahnya namanya kuadran 3. Lalu sebelahnya sumbu Y-nya negatif, sumbu X-nya tapi positif. Ini namanya kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini seperti berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ke sana arahnya. Oke. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sekarang gini. Soalnya. Tentukan letak kuadran titik-titik berikut. Oke, yang T. Misalnya ada titik T negatif 5,7. Ini sebenarnya nggak perlu digambar, cuma kalian sketsain aja ya. Negatif 5,7 itu ada di sebelah mana? Negatif 5, kira-kira berarti X-nya negatif ya di sini. Ya, 7, berarti positif Y-nya. Berarti negatif 5, 7, berarti kira-kira di sini nih. Berarti ada di kuadran 2. Ya. Lanjut. Titik U, negatif 9, negatif 3. Negatif 9 ada di mana ya? Oh, sumbu X yang negatif, berarti di sini nih. Ya. Berarti di sini negatif 9, negatif 3, berarti di bawah, berarti adalah di kuadran 3. Oke, selanjutnya ada titik V. Ada titik V 11,16. Coba kalian lihat sendiri ya, kira-kira ada di kuadran mana. Dan satu lagi titik W 23, negatif 31. Ya, kalian bikin sketsanya. Jadi titik W juga ada di kuadran mana. Kalian lengkapi sendiri ya. Ya, untuk lebih memahami materi hari ini, kalian coba kerjakan soal latihannya. Nomor 1, gambarkan titik A 3,4, B 7, negatif 1, C 3, negatif 6, dan D negatif 1, negatif 1 pada bidang kartesius. Gunakan kertas berpetak ya, supaya lebih rapi. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah bangun datar. Jadi nanti titik A dihubungkan dengan titik B di garis gitu ya, B dengan C di garis, C dengan D di garis, nanti membentuk sebuah bangun datar. Bangun datar apakah yang terbentuk? Ya, kalian bisa jawab. 2. Tentukan koordinat titik-titik pada gambar berikut. Oke, ini Ibu punya gambar. Di situ ada titik F, G, H, I. Kalian hanya tinggal menentukan koordinat titik-titiknya. Nomor 3. Tentukan letak kuadran titik berikut. Yang diminta hanya misal titik P negatif 6,8 itu ada di kuadran mana? Titik Q 10,5 ada di kuadran mana? Dan R negatif 8, negatif 13 ada di kuadran mana? Oke, semoga paham ya dengan penjelasan Ibu di video kali ini. Ya, jadi tidak perlu sempurna untuk menginspirasi orang lain. Biarkan orang lain terinspirasi oleh bagaimana kamu mengatasi ketidaksempurnaanmu. Jadi tetap semangat dan selalu semangat.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.